Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh berkah, kita masih bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita untuk sampai kepada ridhonya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, teladan yang tentu menjadi wajib bagi kita untuk mengikuti ajaran-ajarannya, dan seluruh umat Islam berharap syafaatul uzmah darinya di yaumil akhir nanti. Tentu kita berharap nanti di padang mahsyar Rasulullah SAW memberikan syafaatul uzmahnya kepada kita semua. Wa iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Untuk lebih berkah sebelum masuk pembicaraan, kita biasakan untuk berselawat, tawasul Fatihah kepada Rasul, kepada guru-guru kita semua yang sanad keilmuannya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui, mudah-mudahan dengan Fatihah ini menjadi wasilah kita untuk bisa terus istiqomah. Allah memampukan kita untuk istiqomah mendakwakan ajaran Islam, menambah wawasan keilmuan kita, memudahkan kita dalam memahami perkara-perkara agama yang pelik, perkara agama yang agak sulit dipahami, yang menjadi perdebatan ulama kontemporer saat ini, sehingga kita bisa furqan, bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil. Dimana zaman ini sudah kita lihat banyak kiai-kiai, habaib, ya syahid, syarif, semua pada saling hujat menghujat, saling hina menghina, saling merasa paling benar, sehingga kita al-fakir sebagai orang bodoh tentu berharap, berdoa kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk bagaimana kita menyikapi persoalan ini. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah, baik kita tawasul Fatihah dulu ya pada guru-guru kita, pada Kanjeng Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajmain. Wa summa ila rusaiduna Jibril alaihi salam wa summa ila rusaiduna Hizir alaihi salam wa summa ila arwai jami'il ulama'il amilin al-musanifin al-muhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha wal mujtahidihim fid din wal ulama'ir rasidin wal qura'il muhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa summa ila sultanil auliya ghusil azam kutubil alamin sayyidi Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah, Sayyidi Imam Ba'udin An-Naqsabandi radhiyallahu anhu, Sayyidi Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad radhiyallahu anhu, Sayyidi Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an, Sayyidi Abdullah Haknu radhiyallahu an, Mamanu Gentur, wa summa ila arwahi wali songo radhiyallahu anhum, wa summa ila arwahi habaib radhiyallahu anhum, wa summa ila Habib Munjir Ibn Fuad al-Musaw al-Maghfurullah Ra'isul Am Majlis Rasulullah, wa summa ila Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Segaf Ra'isul Am Majlis Nurul Mustafa, wa summa ila Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Absi Al-Musannif Al-Mu'allif Maulid Simtudurar, wa summa ila arwai Syekh Abdul Muhyi Pamijahan radhiyallahu anhu, Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, Sayyidi Syekh Asnawi Caringin radhiyallahu anhu, Sayyidi Syekh Khalil Bangkalan radhiyallahu anhu, Sayyidi Syekh Maimun Jubair radhiyallahu anhu, wa summa ila arwai jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya ususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ususan man istama'na aw nabi sababi wa li ajli almarum ususan ila rusulan Sukarni bin Sutarno summa ila rusulan min Samnisan bin Fulan summa ila Ridin bin Said bin Fulan summa ila Sutarno bin Samnisan bin Said bin Fulan. Lillahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Al-Fakir akan bahas terkait bagaimana kita menyikapi peristiwa bersejarah 30 September tahun 1965 di mana terjadi pengkhianatan terhadap satu kelompok yaitu Partai Komunis Indonesia yang ingin melakukan makar, ingin melakukan kudeta, menggulingkan pemerintahan yang sah, kemudian mengganti negara ini dengan ideologi komunis yang tentu menjadi miris. Korbannya adalah putra terbaik bangsa ini dari para jenderal TNI, 7 pahlawan revolusi yang dibunuh secara sadis oleh gerombolan PKI, pengkhianat bangsa dan negara, sehingga itu menjadi diabadikan dalam sebuah situs bersejarah di Lubang Buaya menjadi monumen lubang Pancasila Sakti. Iwan wa akhwati fillah yang dirahmati Allah, itu memang menjadi sejarah yang sering kali terjadi di beberapa negara termasuk negeri kita. Tahun 48 juga mereka telah berulah melakukan pembantaian kepada para santri dan para alim ulama ya, yang memang mereka menginginkan negara kita menjadi negara komunis, negara yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini terjadi tentu karena adanya pemanfaatan daripada naluri mempertahankan diri, disebut gori jatul bako. Potensi-potensi yang ada pada diri kita ini sebenarnya bisa disalurkan pada perkara yang benar, bisa disalurkan pada perkara yang keliru, tergantung kita. Kalau gori jatul bakonya digunakan untuk hal yang benar, selalu menjadi baik untuk mempertahankan bangsa dan negara, untuk membela agama, untuk membela kebenaran dan keadilan, itu boleh. Tapi kalau gorijatul bako itu digunakan untuk perkara-perkara yang batil, memaksakan ideologinya dengan cara kekerasan, dengan cara membunuh, menzolimi, melakukan kudeta, bugot, makar dan sebagainya, tentu itu menjadi persoalan, menjadi problem, menjadi hal yang buruk, disebut fasid, disebut madorot, sehingga memunculkan kebencian, ya, luka dari sebagian anak bangsa. Sampai sekarang pun masih banyak yang belum bisa memaafkan kelakuan-kelakuan gerombolan Partai Komunis Indonesia, baik itu tahun 48 juga tahun 65. Baik, kita lihat hal ini dari sudut pandang Islam, di mana Islam menyatakan orang-orang seperti ini termasuk kategori bugot karena mereka telah memanfaatkan sebagian perangkat negara, kelompok bersenjata dari pemerintah sendiri yang dihasut, yang diajak bergabung untuk melakukan kudeta terhadap negara yang sah saat itu, ya. Di mana para fuqaha memang beda pendapat, ya, terkait masalah, karena di zaman Rasul tidak pernah terjadi, ya. Hanya setelah di zaman Sayyidina Ali kemudian ada kelompok Khawarij, ya, ada kelompok Murji'ah, sehingga muncul kelompok-kelompok politik yang kemudian menyatakan diri tafaruk, memisahkan diri dari barisan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, Imam Al-Mawardi dalam Ahkamus Sultannya itu menjelaskan bahwa kelompok-kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Dia telah menyalahi manhaj pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah sedikit pun mengajarkan atau mengajak umat Islam untuk memberontak terhadap negara yang zalim sekalipun, bahkan yang kufur sekalipun itu tidak boleh. Kita kemudian menyatakan diri, memisahkan diri, apalagi memberontak, melakukan bugot, melakukan perlawanan untuk menggulingkan pemerintahan, menguasai negara agar sesuai dengan cita-cita mereka, ya. Itu yang perlu kita pahami. Suratnya itu terkait masalah ini surat Al-Hujurat ayat 9, ya. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ta'ifatani, ya.
Wan ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Ya. Ya, wa ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Jadi jika ada dua kelompok kaum muslimin yang saling berperang, yang saling bertikai, ya, fa aslihu bainahum, maka damaikanlah dia. Ya. Ya, damaikan dia. Ya. Terus fa in tabgud ahaduhuma alal ukhra, fa in tabgad, ya. Fa in tabgad ahaduhuma alal ukhra, maka jika ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain, ya, terhadap yang lain, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah mereka. Ya. Wa qatilu lati tabghi, ya, maka perangilah orang-orang yang berbuat aniaya itu hatta takia ila amrillah, sampai dia kembali pada perintah Allah. Ya. Fa in fa'at, dan jika mereka sudah kembali pada jalan Allah, fa aslihu bainahum, maka damaikanlah mereka bil adli wa aksitu, dengan adil dan benar, ya, dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Iwan wa akhwatu fillah dirahmati Allah. Jelas di situ ayat ini digunakan oleh para fuqaha dalil tentang terkait masalah bugot, makar. Bugot itu memberontak, ya, entah itu dengan kekerasan, dengan demonstrasi, dengan lisan dan sebagainya. Ada kelompok-kelompok yang menggunakan senjata, ada kelompok yang tidak setuju dengan negara dengan lisan, ya, dengan dakwah. Nah, itu para ulama ikhtilaf, ya. Para ulama ikhtilaf. Ya, maka kemudian sekarang lahir kelompok-kelompok yang masih seperti itu, hanya saja sekarang tidak se ekstrim dulu. Kalau di Indonesia itu melakukan dakwah fikriyah, tapi tidak menggunakan kekerasan, tapi tetap mengakui bahwa penguasa Indonesia adalah pemimpinnya. Hanya saja dia fasik karena tidak mau menerapkan sebagian dari ajaran Islam. Iwan wa fila yang dirahmati Allah. Nah, orang-orang Islam seharusnya memiliki pemahaman seperti itu, sehingga tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran khawarij yang berpikir tafkiri, yang enggak sesuai dengan pemahamannya dianggap kafir, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ijtihad mereka dianggap kafir. Itu yang membuat akhirnya terjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, terjadi pro dan kontra. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi itu sedikit sekelumit tentang fikih bugot, tentang pemberontakan. Nah, kita sebagai muslim tidak perlu ikut kelompok-kelompok seperti itu. Kita hanya diwajibkan berdakwah. Kita kembalikan kondisinya seperti zaman Rasul masih di Makkah. Kita tetap tunduk pada aturan negara yang ada saat ini, tapi kita tetap mendakwakan ajaran Islam secara kafah, mengajak kaum muslimin kembali pada ajaran Islam tanpa melakukan pemberontakan, tanpa melakukan kekerasan sedikit pun, apalagi berupaya untuk makar, menggulingkan negara, tidak. Ya, ketika kita memang berada di negara ini, ketika kita terpaksa melakukan aturan-aturan yang memang diterapkan oleh negara, kita ikutin walaupun batin kita menolak, ya kan? Di hadis juga dijelasin, kalau kita ngelihat kemunkaran, kalau kita nggak sanggup dengan kekuatan, dengan lisan, wadzalika adaful iman, selama-lamanya dengan iman. Itu aja, ya. Ya, kembali ke peristiwa G30 SPKI, mari kita jadikan peristiwa gerakan 10 September ini sebagai momentum kita untuk mawas diri, untuk terus menyikapi perbedaan ini dengan benar. Intinya jangan memaksakan diri, apalagi melakukan cara-cara kekerasan, cara-cara radikalisme dan terorisme. Nah, kalau kita menggunakan cara-cara itu tentu akan melahirkan banyak korban, terjadi perang saudara. Kalau kita punya pemikiran yang kita yakin itu adalah kebenaran, sampaikan. Kalaupun belum diterima, nggak usah dipaksa, nggak usah kita marah,
nggak bisa kita menghujat, apalagi meremehkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.